Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Geologi dan Geomorfologi Indonesia. Adapun materi yang bisa saya bahas di sini adalah sejarah perkembangan bumi dan deskripsi pelapisan bumi. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui bagaimana sih sejarah perkembangan dari bumi tersebut. Bumi mulai terbentuk dari 4.600 tahun yang lalu dan mengalami beberapa perkembangan sampai terbentuk seperti saat ini. Pada awal terbentuknya bumi, masih berupa bola api yang mengalami akumulasi panas akibat kontraksi gravitasi, peluruhan radioaktif, dan hujan meteorit. Masa itu disebut masa Arkeozoikum yang berakhir sampai pada sekitar 2.500 tahun yang lalu. Selanjutnya, inti bumi yang merupakan cairan besi dan nikel memisahkan diri dari mantel bumi. Penguapan gas besar-besaran dari dalam bumi bersama-sama dengan hidrogen dan helium membentuk atmosfer primitif, yang kemudian menyebabkan proses pendinginan bagian bumi secara berangsur-angsur membentuk kerak bumi. Selanjutnya, zaman sejarah perbentuk permukaan bumi terbagi atas 4 zaman, yaitu yang pertama ada masa Arkeozoikum, yang kedua masa Paleozoikum, yang ketiga masa Mesozoikum, dan terakhir adalah masa Kenozoikum. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu masa Arkeozoikum. Masa Arkeozoikum merupakan awal pembentukan batuan kerak bumi yang berkembang menjadi protokitan. Batuan masa ini ditemukan di bagian dunia yang lazim disebut keraton atau perisai dunia. Batuan yang tertua pada masa ini tercatat pada umur 3.800 tahun yang lalu. Pada masa ini pula tercatat sebagai awal munculnya kehidupan primitif di dalam samudra berupa gangga dan bakteri ataupun mikroorganisme. Yang kedua ada zaman Paleozoikum yang dimulai pada tahun 590 sampai 250 juta tahun yang lalu, terdiri atas 6 zaman. Yang pertama ada zaman Kambrium, yang kedua zaman Ordovisius, yang ketiga zaman Silur, yang keempat zaman Devon, dan kelima zaman Karbon, dan terakhir ada zaman Frem. Dapat juga dilihat ada gambar di bawah untuk pendukung dari zaman Paleozoikum. Selanjutnya yang ketiga ada zaman Mesozoikum yang dimulai pada tahun 250 sampai 65 juta tahun yang lalu, terdiri atas 3 zaman. Yang pertama ada zaman Trias, yang kedua ada zaman Jura, yang ketiga ada zaman Kapur. Dan di bawah ada foto pendukung pada zaman Mesozoikum. Selanjutnya ada yang terakhir masa Kenozoikum, yaitu pada 67 juta sampai 56 juta tahun yang lalu dan terbagi atas 3 zaman. Yang pertama ada kala Polosen, yang kedua kala Eosen, yang ketiga kala Oligosen. Dan di bawah pengertian tersebut ada gambar pendukung pada masa Kainozoikum. Selanjutnya kita masuk ke dalam bumi dan lapisan-lapisan bumi. Pada lapisan bumi terdapat yang pertama yaitu kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar dari bumi yang terbagi atas 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Selanjutnya yang kedua ada mantel bumi yang terletak di antara kerak bumi dan inti bumi, merupakan batuan yang mengandung magnesium dan silikon. Yang ketiga ada inti bumi, yaitu lapisan inti luar tebalnya sekitar 2000 km dan terdiri dari besi cair yang suhunya mencapai 2.200 derajat Celcius. Dan dari inti bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada atmosfer, adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh.
Dan yang kedua ada litosfer, adalah lapisan kulit bumi paling luar yang berupa batuan. Dan yang ketiga ada hidrosfer atau air, adalah senyawa gabungan dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen menjadi H2O. Dan yang terakhir ada biosfer, merupakan sistem kehidupan paling besar karena terdiri dari gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi tersebut ialah bumi merupakan planet dengan urutan ketiga dari 8 planet yang dekat dengan matahari dan merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup. Secara garis besar, lapisan bumi terdiri atas beberapa bagian, yaitu kerak bumi, selimut, dan inti. Proses terbentuknya bumi tidak terlepas dari terjadinya tata surya kita di antara planet-planet yang mengelilingi matahari. Yang terbaik bagi makhluk hidup adalah bumi yang kita huni ini. Bumi merupakan satu-satunya planet yang tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari matahari. Oleh sebab itu, suhu di bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf dan terima kasih.